Dan Allah ini bersifat kudroh bukan hanya pas ada makhluk. Sebelum adanya makhluk, Allah itu sudah menjadi Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddiq lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengurus dan DKM Masjid Jami Nurul Hidayah Bapak Haji Burhanuddin, yang kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Dayat, bapak-bapak jamaah Majelis Taklim Sabtu Subuh, yang mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini kehadiran dan kebersamaan kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kembali kita dapat sama-sama hadir untuk kembali laksanakan kewajiban kita, yaitu talabul ilmi, dan mudah-mudahan niat baik kita ini selalu dibalas oleh Allah dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian pelajaran ilmu tauhid dengan panduan kitab Sifat 20, di mana pembahasan masih seputar sifat-sifat uluhiyah, sifat-sifat ketuhanan. Dan pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah bahas sifat wajib bagi Allah yang keenam, yaitu sifat wahdaniyat. Maka pada hari ini kita akan melanjutkan dengan membahas sifat uluhiyah yang selanjutnya, yaitu sifat kudroh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fit dharaini amin. Qala, kudroh artinya kuasa, maka mustahil lemah. Dalilnya firman Allah Ta'ala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya bahwasannya Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu yang amat kuasa. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia tawadhu, tiada takabur, membesarkan diri, dan banyak takutnya pada Allah Ta'ala adanya. Sifat kudroh ini artinya kuasa atau mampu. Jadi sifat kudroh ini dalam kajian ilmu tauhid, sifat yang pertama yang dinamakan sifat ma'ani. Jadi nanti sekalipun di depan ada pembagian
nama dan sebutan sifat-sifat uluhiyah. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salabiyah, ada sifat ma'ani, dan ada sifat ma'nawiyah. Nah, sifat ma'ani ini diawali dari sifat kudroh. Yang jumlah sifat ma'ani itu ada 7. Kudroh, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 sifat ini disebut atau dinamakan sifat ma'ani. Apa itu sifat ma'ani maksudnya? Sifat ma'ani adalah sifat yang memiliki sasaran, atau bahasa tauhidnya disebut sifat yang punya ta'alluq, yang memiliki objek atau sasaran. Dan sasaran daripada sifat ma'ani tidak lain adalah makhluk. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa makhluk ini atau alam semesta ini menjadi bukti akan kekuasaannya Allah Ta'ala, termasuk sasaran atau objek daripada sifat kudrohnya Allah Ta'ala. Dan Allah ini bersifat kudroh bukan hanya pas ada makhluk. Sebelum adanya makhluk, Allah itu sudah menjadi Tuhan. Allah itu sudah maha segalanya, sudah maha sempurna, maha besar, maha kuasa, dan lain sebagainya. Termasuk sebelum adanya makhluk, Allah sudah bersifat kudroh. Karena di dalam tauhid, di dalam kajian pelajaran ilmu tauhid, itu ta'aluk atau sasaran sifat kudroh ada 7 gitu ya. Sebagaimana pembagian masa atau zaman yang Allah ciptakan untuk kehidupan kita sebagai makhluknya. Yang pertama itu ada yang dinamakan, disebut zaman azali. Zaman azali ini adalah zaman di mana belum adanya makhluk sama sekali. Ya. Di situ cuma Allah saja. Yang sesungguhnya ini tidak bisa disebut zaman sebenarnya. Karena zaman itu masa, waktu itu makhluk. Ya. Jadi sebelum adanya makhluk, ya zaman juga sebelumnya ya sesungguhnya belum ada. Cuma kalau tidak dibahasakan dengan meminjam kata zaman, nggak bisa difahami. Jadi diambillah ini kata zaman azali ya untuk kita bisa paham. Itu apa sih zaman azali? Zaman belum adanya makhluk sama sekali. Ya, jangankan makhluk ya, catatannya aja terhadap makhluk belum ada. Tapi di situ Allah sudah bersifat dengan sifat uluhiyahnya. Telah memiliki sifat-sifat ketuhanan yang maha sempurna, maha agung, maha tinggi, dan lain sebagainya. Termasuk Allah telah bersifat dengan sifat kudroh. Nah, sifat kudroh di zaman azali tadi, ya kalau bahasa tauhid, ya disebut namanya soluhi qadim. Sifat kudrohnya disebut ta'aluknya soluhi qadim. Allah sudah berpotensi ya dengan sifat kudrohnya itu mampu melakukan apapun. Ya. Nah itu zaman itu belum ada makhluk sama sekali, pun belum ada yang namanya
ketentuan catatannya gitu belum ada. Maka itu secara bahasa meminjam kata zaman azali. Zaman cuma hanya Allah saja yang ada saat itu, yang adanya tidak berawal. Nah, dari zaman azali kemudian turun ada istilah zamanul imkan. Zaman imkan ini makhluknya belum ada, tapi ketentuannya sudah ada. Kalau ibarat seorang insinyur, ya, buat ngambil contoh gampangnya, insinyur pembangunan, pengen bangun dia, bangun gedung, atau bangun apartemen. Gedungnya, apartemennya belum ada, cuman gambarnya udah dibikin gitu. Ya, insinyur itu dari pagi sampai sore, sampai malam kadang-kadang merancang bangunan yang bakal nanti dibangun, ya, sebuah bangunan ya di sebuah lahan misalnya gitu. Bangunannya belum ada, cuma gambarnya sudah dibuat. Nah, bentuk bangunannya begini nanti, ya, apa namanya, komposisi kebutuhan materialnya sekian, luas tanahnya sekian, akan dibuat dalam jangka waktu kira-kira sekian bulan misalnya begitu. Nah, itu gambar yang sudah dibuat sama insinyur dalam bahasa tauhid namanya zamanul imkan. Makhluknya belum ada memang saat itu, tapi sudah Allah tentukan. Nah, nanti ini makanya dari sifat kudroh pembahasan langsung sifat irodah, ya. Jadi kudroh dan irodah ini saling berhubungan. Kalau dalam rukun iman itu, rukun iman yang keenam, percaya kepada qadha dan qadar. Itu qadha namanya irodah, qadar itu namanya kudroh. Nah, ketika di zamanul imkan sudah Allah irodah tuh, sudah Allah tentukan, ya, keadaan yang bakal dialami oleh seluruh makhluknya. Ibaratnya sudah ada catatannya, termasuk kita nih satu-satu. Nah, itu namanya bentuk kekuasaan Allah Ta'ala sudah berlaku di zamanul imkan yang disebut dengan tanjizi hadis namanya. Itu bahasanya begitulah gitu ya. Tanjizi hadis itu sudah mulai berlaku secara nyata sekalipun baru catatan sifat kudrohnya Allah Ta'ala yang disebut dengan ta'aluk tanjizi hadis. Sudah Allah catat di situ tuh berbagai macam, ya, keadaan-keadaan yang bakal terjadi pada makhluknya. Disebut namanya zamanul imkan. Zamanul imkan ini kita belum disebut makhluk, tapi disebutnya namanya mumkinat. Ya, makanya nama makhluk itu kan nanti ada mumkinat, ada hawadis, ada makhluk baru. Itu. Kalau dalam kajian tauhid itu nama-nama makhluk itu, ya, ada tingkatannya. Di zamanul imkan makhluk ini alam semesta belum ada. Ya, baru ada catatannya saja. Maka saat itu kita disebutnya mumkinat. Mumkinat itu masih 50-50. Bisa jadi catatan kita itu sudah ada tapi nanti, ya, tidak terjadi. Bisa juga catatannya ada plus terjadi juga gitu. Dan makanya kalau mumkinat itu dinamakan mastawa wujuduhu wa adamuhu. Sesuatu yang masih sama, masih imbang antara ada sama tiadanya.
Di situ kita makhluk ditentukan adakah sama Allah atau ditentukan tiadakah sama Allah, itu semua tergantung irodahnya Allah Ta'ala. Itu Allah sudah berjalan sifat uluhiyahnya, ya, sifat kudroh dan irodahnya sudah berlaku di situ. Sudah ada pembuktian sekalipun baru secara ketentuan saja. Makanya dinamakan itu kita nih barang mungkin. Sebelum begini nih kita namanya sebutnya adalah mumkinat. Mumkinat tuh Pak, kalau kita mau bikin kue bahasanya tuh baru ada bahan-bahannya. Ya. Misalnya nih ada ibu-ibu mau bikin kue. Kue apa? Taruhlah kue bolu misalnya gitu ya. Kan namanya bikin kue bolu ada proses tuh, ya. Ya sebelum jadi kue, ya ada prosesnya apa? Ya cari bahannya dulu, bahan-bahan kue. Ada tulisannya tuh, bahan-bahan kue bolu gitu kan? Iya. Itu namanya ibaratnya dalam penciptaan makhluk itu namanya disebutnya mumkinat. Ya. Itu kue bolu yang berupa baru catatan, ya boleh ada nanti kue bolunya, boleh enggak. Catatan memang sudah ada gitu. Nah kemudian pergi ke pasar nih, beli dah bahan-bahannya. Nah, beli terigu, gula, telur gitu kan, mentega, segala macam dah yang dibutuhkan tuh. Begitu sampai di rumah digelar itu bahan-bahannya. Itu kalau dalam bahasa makhluk namanya perkara mumkinat. Mumkinat ini nggak bisa disebut kue bolu ini mah. Ya, telur, gula pasir, terigu, mentega, bisa misalnya kumpul nih. Apa kita bilang? Ada kue bolu tuh. Belum. Ya. Makanya saat kita disebut mumkinat, belum disebut makhluk. Baru bahan-bahan doang, baru ada catatan doang. Ya, bahan-bahan kue bolu plus ya cara membuatnya gitu kan. Catatnya ada tuh. Dari mulai pertama sampai jadi kue, udah ada tulisannya. Plus bahan-bahannya sudah ada. Kemudian bahan-bahan ini dicampur. Ya. Ya, terigu, mentega, telur, gula pasir plus air diaduk. Di baskom. Jadi apa namanya? Jadi adonan. Adonan itu kalau buat bahasa makhluk namanya hawadis. Nanti dari zaman imkan, zamanul imkan, turun ke zaman yang ketiga namanya zamanul wujud. Ya. Zaman pembuktian. Bikin apa nih tuh Bu? Niatnya sih mau bikin apa? Kue bolu, tapi baru adonan. Itu adonan nggak bisa kita bilang, ada kue bolu, belum. Baru disebut apa itu? Adonan. Ini adonan masih mengandung kemungkinan. Begitu udah jadi adonan, berubah pikiran ini si ibu ini. Nggak jadi bikin kue donat, kue bolu, pengen bikin kue donat gitu. Ya. Atau pengen bikin kue cucur aja dah. Jadi begitu. Bisa terjadi kemungkinan seperti itu. Ya, sekalipun secara proses sudah jadi adonan. Ini namanya zamanul wujud, disebutnya dua nanti. Ada mumkinul wujud, ada mumkinul adam. Gitu ya. Itu secara susunannya buat kita nih sebagai makhluk gitu. Supaya kita tahu bahwa adanya kita ini berproses. Dari belum ada sama sekali sampai sekarang ada, ini tidak lepas daripada sifat kudrohnya Allah Ta'ala. Allah Maha Kuasa begitu tuh. Kuasa bil ijad wal i'dam. Mengadakan yang sebelumnya enggak ada dan mampu meniadakan yang sudah ada. Ini makhluk enggak ada sama sekali. Ya. Kemudian ditentukan sama Allah sampai dimunculkan sama Allah sekarang seperti ini. Ya. Ini berarti Allah mampu ijadul mungkin minal adam, menciptakan makhluk dari ketiadaan menjadi ada. Pun nanti mampu Allah membalikan, meniadakan yang sudah ada.
Ini alam semesta yang sekarang ada, ketika kiamat nanti akan lenyap, binasa, kembali kepada ketiadaan. Itulah sifat kudrohnya Allah Ta'ala. Jadi ketika kita merenung ini, oh begitulah proses penciptaan kita sebagai makhluk. Ya, ini menjadi jalan buat kita tafakur nanti bahwa begitu maha kuasanya Allah, maha hebatnya Allah bisa menciptakan makhluk sedetil satu persatu dari seluruh alam semesta yang ada. Ya. Nah, pas begitu kita di zamanul wujud, di mana itu zamanul wujud? Ya, zamanul wujud itu boleh dibilang ya udah di dalam rahim dah. Ini rahim kan namanya sebuah tempat wadah ya. Kayak baskom gitu tadi mah. Udah diadonin tuh antara air laki-laki namanya sperma dengan air perempuan ya. Namanya kalau bahasa anak sekolah ovum ya atau taroib. Nyampur tuh di baskom namanya rahim. Gitu. Apakah di rahim udah disebut manusia? Ada manusia tuh, belum. Bisa jadi itu yang udah di rahim terkadang nggak jadi gitu ya. Ya, terkadang keluar namanya keguguran bahasa kita. Ya, baru 2 bulan 3 bulan keluar itu nggak jadi. Kata dia mah udah bikin adonan, kata si ibu nggak jadi bikin kue bolu, mau bikin kue donat aja, itu kue bolu hilang udah. Gitu. Udah ada kita nih ya di rahim, air bapak kita sama air ibu kita udah nyampur. Cuman belum disebut manusia karena bisa saja nanti Allah tentukan nggak jadi manusia. Itu berarti sesuai dengan irodahnya Allah Ta'ala. Bagaimana Allah punya mau itu mah. Ya. Jadi nanti kita ini sebagai makhluk akan sadar bahwa kita ini iya betul nggak punya apa-apa ya. Nggak bisa apa-apa kita mah. Ya, karena sebuah murni adanya kita ini tidak ada campur tangan dari kita sedikit pun semata-mata karena kudroh dan irodahnya Allah Ta'ala. Nah kemudian udah jadi adonan ya dimasukin ke loyang namanya gitu ya, masukin ke oven, tungguin 20 menit atau setengah jam lamanya, dibuka ditaruh di piring. Baru tuh orang kalau ditanya, itu apaan? Itu kue donat. Maka ketika muncul sekarang kita ada, baru disebut namanya makhluk. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, dan lain sebagainya. Ini kue donat, ini kue cucur, ini kue bolu. Jadi kita bisa tahu setelah ada tuh. Tadi mah di adonan, itu masih kemungkinan aja. Emang ada orang begitu adonan langsung taruh di piring tuh makan. Ya kata orang itu kue apaan kok gitu. Orang baru adonan. Tapi begitu udah dibentuk punya nama masing-masing. Ini kue ini kue ini. Begitu muncul ke alam dunia brek sekarang nih. Oh ini manusia, oh itu hewan, oh itu tumbuhan. Itu semua menjadi makhluk setelah proses terjadi yang begitu panjang. Dan itulah merupakan bentuk kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, jadi sifat kudroh begitu ya. Jadi sifat kudrohnya Allah itu sudah berlaku dari sebelum adanya kita sebagai makhluk. Dari sejak zaman azali. Ingat tuh, zaman itu makhluk juga. Cuman ngapa disebut azali ya? Zaman azali itu zaman belum adanya makhluk, cuman Allah doang yang ada. Ya sebab kalau nggak minjem bahasa zaman azali, ya susah nyebutnya. Jadi kita memahaminya susah. Udahlah penggunaan bahasa saja. Ya, makanya banyak ini sebenarnya dalam tauhid ketika untuk membahasakan Allah, sebenarnya Allah itu buat dibahasakan nggak bisa karena bahasa itu sendiri makhluk begitu sebenarnya ya, bahasa itu sendiri makhluk. Jadi terkadang bahasa itu mentok untuk mengungkap kebesaran kekuasaan Allah Ta'ala, maka digunakanlah sebagai ya
sesuatu buat membantu faham kita seperti zaman azali. Sebenarnya mah ini bukan disebut zaman karena zaman itu makhluk. Cuman kalau nggak disebut zaman azali kita nggak paham. Ya, itulah bentuk kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah keadaan kita sebagai makhluk berproses dari mumkinat turun kepada hawadis baru kepada makhluk. Dan sudah jadi makhluk pun kita nggak dibiarin begitu aja. Masih butuh lagi sama Allah. Butuh apa? Butuh nikmatnya. Apa kita begitu hidup muncul ke alam dunia dilepas gitu sama Allah? Enggak. Dikasih lagi nikmat, nikmat dan nikmat yang nggak pernah putus. Ya, sampai kapan? Sampai kita kembali menghadap kepadanya. Itu makanya ada zaman azali, ada zamanul imkan, ada zamanul wujud. Nanti wujud ini ada lagi tuh, ada wujud fid dunia, ada wujud fil barzakh, ada wujud fil akhirah. Nah, wujud fil akhirah ini adalah wujud yang diabadikan sama Allah. Buat kita nih khususnya manusia ya termasuk bangsa jin dan para malaikat, ini ketika di akhirat nanti wujud yang kita punya yang Allah berikan kepada kita namanya wujud abadi, diabadikan sama Allah. Sebab ada makhluk yang pertama kali diciptakan, ya awal diciptakan langsung diabadikan sama Allah. Seperti Allah ciptakan sorga gitu ya, sorga dan neraka. Dari mulai diciptakan sama Allah itu enggak mengalami fana dia, ya sekalipun kiamat besok sorga neraka mah tetap ada, ya jadi yang lain hancur, alam semesta ini hancur. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di atas permukaan dunia ini hancur lebur kembali kepada ketiadaan. Tetapi ada pengecualian beberapa makhluk yang memang ketika Allah ciptakan sudah langsung Allah berikan sifat abadi. Allah abadikan itu. Ya, seperti sorga, neraka gitu ya. Adapun selain yang disebutkan itu, ya itu dibinasakan sama Allah. Termasuk malaikat, binasa dulu semuanya. Ya. Nah, itu Allah mampu ketika menciptakan makhluk, ada yang langsung diabadikan, ada yang adanya ini ya entar ada entar enggak ada, ya kayak kita nih, kita dari enggak ada ya kemudian ada, nanti enggak ada lagi, nanti baru ada lagi. Dan kehidupan yang abadi yang kekal nanti, wujud yang sejati yang Allah berikan ya di akhirat. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal. Karena bahasa di sana itu di akhirat semua serba diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa dalam kajian sifat wujud kita bilang kalau wujud sekarang wujud pinjaman, barang pinjaman sekarang ini ya. Namanya barang pinjaman ya satu saat dia diambil sama yang punya. Tapi nanti di akhirat wujudnya wujud dikasih. Ya, jadi ada dipinjemin, ada yang dikasih. Kalau dikasih mah udah punya kita, namanya diabadikan oleh Allah, tidak lagi mengalami kebinasaan. Nah, itu semua proses-proses kehidupan kita. Bahkan kalau tadi mah kalau di dalam kajian tauhid, ya alam itu ada ya zaman itu ada zaman azali, zaman imkan, zaman wujud. Ya. Kalau di luar kajian tauhid, yaitu wujud buat kita nih atau zaman alam yang kita alami, ya dari zaman arwah, ya, kemudian zaman rahim, alam dunia, alam barzah, baru alam akhirat. Itu semua proses-proses perjalanan kehidupan kita sebagai makhluk merupakan bukti sifat kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas satu makhluk pun, dari makhluk yang paling kecil sampai makhluk yang paling besar,
kecuali semuanya berada di dalam kekuasaan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk kita nih, ya jangankan kita dalam Al-Qur'an itu dikasih tamsil sama Allah seperti daun yang kering yang jatuh lepas dari tangkainya jatuh ke bumi, itu karena ketentuan dan kehendak Allah taala. Ya, itu daun bisa jatuh lepas dari rantai ya, dari rantingnya bukannya karena udah kering. Itu mah kering hanya sabab sebatas zahir saja. Tapi secara hakikat itu yang bikin jatuh dia dari tangkainya ya, dari batangnya karena atas ketentuan, kehendak dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Sifat qudrah dan iradahnya Allah taala. Ya. Itu nanti makanya di bawah kita bersikap nggak boleh sombong itu tadi ya. Harus bersikap tawadu, rendah hati dan rendah diri di hadapan Allah mah. Sebab kita nggak punya apa-apa. Kita dari nggak ada sekarang menjadi ada sampai merasakan berbagai macam anugerah nikmat dari Allah. Ini murni semata-mata memang Allah yang kehendaki, Allah yang tentukan, Allah yang atur tanpa ada campur tangan sedikit pun dari kita. Itu makanya di antara ibadah-ibadah batin ya, ibadah hati di antara kita bertafakur ya. Banyak melakukan tafakur. Ingat penciptaan kita sebagai manusia, ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu ya di antaranya buat memunculkan kekuatan iman. Buat menanamkan rasa cinta kita kepada Allah taala, banyak merenung terhadap nikmat yang sudah begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, yang kita nggak ikut campur dalam mengatur itu. Jadi semua murni ya merupakan qudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, makanya belajar tauhid ini ya buat memperkuat iman, ya buat menambahkan rasa cinta, buat memperteguh kita punya keyakinan dan memperkuat kita punya ibadah. Karena kita sadar kita ini sebagai makhluk nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Bahkan nanti kita punya sifat lawanan qudrah namanya sifat lemah, ajzun. Jadi qudrah itu sifat Allah, itu lemah, mustahil buat Allah Ta'ala. Tapi itu sifat lemah merupakan sifat kita sebagai hamba, sebagai makhluknya. Artinya lemah mah yang gak punya apa-apa udah. Ya, termasuk adanya kita nih, kita gak pernah ikut campur. Murni semua merupakan kekuasaan ya qudrah iradanya Allah Ta'ala. Nah, jadi nanti tauhid akan menggiring kita ya, bukan cuma kita tahu akan sifat-sifat uluhiyah, tapi kita juga tahu siapa diri kita. Itu yang dikatakan dalam hadis, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Orang yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Ini tauhid bukan hanya membahas tentang sifat uluhiyah saja, tapi membuka siapa kita sebagai makhluk, siapa kita sebagai manusia. Jadi kalau kita kenal Allah, akan kenal diri kita. Kita kenal diri kita, akan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pagi hari ini kita baru membahas tentang qudrahnya Allah taala. Begitulah sifat kuasanya Allah taala ya, sebagai sifat uluhiyah yang Allah miliki dari sebelum adanya makhluk. Allah sudah bersifat qudrah. Bahkan sebelum adanya makhluk, Allah sudah punya sifat-sifat uluhiyah, sudah menjadi sebagai Tuhan. Ya, jadi sekalipun gak ada makhluk nih, ya Allah mah tetap sebagai Tuhan. Allah tetap maha segalanya, Allah tetap maha sempurna, gitu. Maka ketika dimunculkan kita sebagai makhluk, ya, ini sebagai bukti nyata bahwa Allah memang bersifat qudrah. Dan sebagai bentuk, ini merupakan anugerah karunia dari Allah buat kita sebagai makhluk, khususnya sebagai manusia yang merupakan makhluk pilihan. Nanti akan muncullah dari memahami sifat qudrah ini rasa syukur ya, rasa syukur terhadap seluruh anugerah dan karunia-Nya. Nah, mudah-mudahan pembahasan pagi hari ini ya, pembahasan tentang sifat qudrah
ya bisa membuka sedikit pengetahuan kita tentang kekuasaannya Allah Ta'ala, sehingga Allah berikan kekuatan iman dan keyakinan kepada diri kita. Mudah-mudahan dengan sifat kudrah ini akan mengiring diri kita untuk selalu menjaga dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala, sehingga kita termasuk orang yang bersyukur terhadap karunia dan anugerahnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang kita bahas ada manfaatnya, dan mudah-mudahan terus Allah berikan kepada kita taufik hidayah untuk bisa mensyukuri nikmatnya, melaksanakan ketaatan ibadah kepadanya, dan mudah-mudahan kelak meninggal dunia membawa iman dan Islam dalam keadaan husnul khatimah. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.